So I heard that. No, alright, we're gonna fuck again. I'll be relaxed. Halo teman-teman pencinta percangkulan. Jumpa lagi bersama channel yang tidak jelas ini, yang selalu menceritakan alur cerita film percangkulan di ladang. Aku harap kalian sedang sehat-sehat saja. Dan kalian juga dalam keadaan punya uang. Kali ini saya akan menceritakan film yang sudah pasti pecinta percangkulan akan menyukainya. Berjudul The Little Horse, yang artinya kuda kecil. Berkisah seorang pemuda yang sangat beruntung, yang bernama Masato. I need a refill. Menjadi lelaki terganteng, dan dia bebas mencangkul semua suster di gereja. Tidak seperti kalian yang mungkin mengejar satu wanita saja belum dapat-dapat. Semua suster di gereja dicangkulnya. Bukan dia yang ngejar-ngejar tapi susternya malah yang ingin dicangkul. Bukan cuma itu, istri dari raja juga sempat menjadi garapan si Masato ini. Mantap ya, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu saya minta tolong pada kalian. Jangan pelit-pelit ngasih like dan subscribe. Biar saya tambah semangat bikin videonya. Dan juga tinggalkan komentar kalian mengenai film ini. Like carpentry, I think he could help us repair the cloister and do all of the things that... Ceritanya sekarang ada di zaman kerajaan. Suster Fernanda sedang menuntun seekor keledai yang katanya kabur, tapi temannya yang bernama Suster Gina merasa aneh. Masa bisa kabur padahal kandangnya rapat? Entahlah Suster Fernanda abis ngapain dengan keledai itu. Di gereja ini ada banyak sekali suster-suster cantik. Tapi kita akan bahas tentang suster-suster yang paling cantik. Dan tentunya bisa digarap. Setelah itu singkatnya Suster Gina membantu Mamah Maria untuk membereskan buku. Tidak sengaja dia membaca buku yang membahas tentang percangkulan. Karena takut ketahuan dia pun bergegas menyembunyikannya. Suster Gina kan udah gede jadi sedikit ngerti dan kepengen pastinya. Beralih pada Suster Alexandra yang sedang dijenguk ayahnya. Sebenarnya Suster Alexandra ingin pulang dan tinggal di rumah saja. Tentunya dia sudah ingin kawin dan melakukan percangkulan. Tapi ayahnya melarang, malah disuruh sekolah agama saja. Suster-suster di sini sangat jarang bertemu lelaki. Tapi yang tiga ini parah banget. Mereka suka digoda oleh petani sekaligus pengurus gereja. Malah petaninya digebuki sampai babak belur. Dan lalu si bapak petani itu pergi dari gereja. Kita beralih dulu pada kerajaan yang berkuasa di daerah sini. Yang dipimpin oleh raja yang culun, entah siapa namanya. Yang memiliki istri yang gatal. Suka curi-curi pandang dengan pelayannya yang ganteng bernama Masato. Istri raja sangat tergila-gila dengan kegantengan Masato. Dan malam harinya si Masato dan istri raja melakukan percangkulan. Sampai leklok. Tapi ketika enak-enaknya, tiba-tiba si raja culun datang. Lantas Masato langsung loncat lewat jendela. Beruntung si Masato bisa meloloskan diri kali ini. Si raja tidak bisa membuat perhitungan pada istrinya. Karena dia adalah seorang bucin. Bahkan dia selalu diledek, tidak bisa memuaskan istrinya di ranjang. Singkatnya, ketika si Masato habis nyari kayu bakar. Di sana ada istri raja yang sudah nafsu ingin memperkaos si Masato. Karena yang semalam belum beres. Tanpa mereka sadari sang raja culun mengintai mereka dari atas. Lalu si Masato lari terbirit-birit. Masuk ke dalam hutan. Di hutan Masato bertemu Bapak Tomaso, dia baru saja dari pasar untuk menjual hasil taninya. Tapi gerobaknya terguling. Lalu Masato menolongnya. Sebagai ucapan terima kasih Bapak Tomaso mengajaknya ke gereja. Dan diizinkan tinggal di sana untuk menggantikan penjaga gereja yang telah pergi setelah digebuki para suster. Esok harinya setelah dikenalkan pada Bunda Maria, si Masato langsung memulai pekerjaannya. Belum apa-apa Suster Gina sudah menggoda pria ganteng ini. Ngajak kenalan gitulah. Tapi Bapak Tomaso menyuruhnya untuk pura-pura tidak bisa bicara. Karena takutnya dia digebuki oleh para suster. Ternyata di gereja ini sudah terbiasa minum minuman alkohol. Kata si bapak kalau sudah didoakan itu tidak apa-apa. Para suster pun sama diam-diam mereka suka minum anggur sampai mabuk. Dan setelah itu mereka melakukan hubungan sesama jenis.
Maklum ya mereka kan jarang sekali bertemu lelaki apalagi digarap. Yeah. I know. Siang harinya Suster Alexandra menghampiri Maseto yang sedang berkebun. Sepertinya dia lagi gatel dan ingin dipakai. Masalahnya mancing-mancing, membuka kerudung, lalu pasang pose manjanya. Si Maseto tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung mencangkulnya di situ. Tanpa nyari tempat dulu, langsung garap pokoknya. Lalu Suster Alexandra mencuci kerudungnya, yang habis dipakai ampar itu. Kita beralih pada Suster Fernanda dan yang ini bernama Martha si ahli sihir. Mereka hendak melakukan ritual pelet, karena sudah gak nahan ingin dipakai. Jadi pakai ilmu hitam. Setelah Suster Fernanda dan Martha melakukan ritual, mereka pergi ke kamar Maseto untuk memperkaosnya. 1 lawan 2 pun si Maseto masih sanggup ya. Pantas dia jadi rebutan wanita. Padahal gak perlu pelet-peletan, langsung diajak aja pasti si Maseto mau. Ternyata Suster Gina melihat ritual yang sudah dilakukan oleh mereka. Dan dia pun tidak mau kalah untuk melakukannya. Dan mengajak Maseto mencangkulnya. Pokoknya si Maseto menang banyak tinggal di sini. Tapi si Maseto hanya menyukai Suster Alexandra. Dia lebih memilih menggarap ladangnya daripada suster yang lain. Singkat cerita Maseto diancam untuk mengikuti Suster Fernanda. Dia dibawa ke tengah hutan. Kebetulan Alexandra dan Gina melihatnya dan mengikutinya. Ternyata si Maseto hendak dijadikan tumbal oleh para penyihir pemuja batang singkong. Mereka melakukan ritualnya sambil telanjang bulat. Mantap tanpa sensor pokoknya. Lalu Suster Gina dan Alexandra mengacaukan ritual itu. Dan menyelamatkan Maseto. Ketika mereka hendak memberitahukan pada Bunda Maria. Ternyata Bunda Maria juga sedang melakukan percangkulan dengan Bapak Tommaso. Memang sudah kacau nih gereja. Tidak sengaja Mas Theo keceplosan bisa bicara. Dan lalu setelah itu Mas Theo dikembalikan ke kerajaan untuk dijadikan tawanan. Para suster yang sudah melakukan dosa percangkulan dihukum setahun berpuasa. Sedangkan Bapak Tommaso diusir dari gereja. Sepertinya dia akan beralih profesi jadi biksu. Setelah itu 3 suster cantik yang telah berebut batang singkong memilih untuk membebaskan Mas Theo dan lari dari gereja. Jadi kalau memang jalan yang kita lalui tidak sesuai dengan hati, mending tidak usah memaksakan, mending ikuti kata hati saja. Film pun tamat.